Salam kasih, sahabat rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Di mana saja berada di hari ini, yang pasti kasih dan berkat Tuhan melimpah bagi kita. Karena itu, selayaknya pujian, hormat, dan kemuliaan kita persembahkan baginya. Mari di hari ini, Kamis 20 Oktober 2022, kita kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian Toraya. Mari teduhkan hati kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Syukur atas kehidupan di hari ini yang Allah berikan bagi kami, untuk kami terus mengangkat tugas tanggung jawab yang Allah sudah berikan bagi kami. Firman Tuhan telah tersedia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menopang dan memelihara kami, sehingga firman di hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan mensukacitakan kami di dalam mengiring Tuhan. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Amin. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Cinta Tuhan dan cinta diri menjadi renungan firman Tuhan di hari ini. Sahabat rehat, sikap cinta diri yang berlebihan telah nampak sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa. Oleh karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Tuhan sebagai haliknya, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Situasi ini digambarkan dengan ungkapan cinta diri yang berlebihan adalah akar kejahatan. Sahabat rehat, hal ini disoroti oleh Rasul Paulus sekaligus mengingatkan Timotius termasuk semua orang percaya untuk tetap teguh dalam posisi sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Bisa saja kita bertanya, apakah cinta diri tidak diperbolehkan dalam kekristenan? Tentu bukan itu yang dimaksud kitab suci. Mencintai diri sendiri lebih dari mencintai Tuhan, ini yang menjadi masalah. Cinta diri yang benar adalah cinta diri yang dibangun berdasarkan cinta kepada Tuhan. Jika Tuhan mencintai semua orang, maka wajib hukumnya bagi saya
untuk hidup dalam cinta Tuhan yang mencintai semua orang. Inilah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, hubungan yang menjadi dasar kehidupan Kristiani. Lalu bagaimana jika yang terjadi seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, bahwa orang-orang dalam jemaat lebih mencintai diri sendiri dan tidak segan mencelakakan orang lain? Jawabannya, tentu karena cinta diri lebih besar daripada cinta kepada Tuhan. Sahabat Rehat, lalu bagaimana dengan kita? Seperti apa cinta di dalam diri kita? Apakah cinta kepada Tuhan masih menjadi dasar dalam hidup kita? Rasul Paulus mengingatkan akan datang masa yang sukar, masa di mana anak-anak Tuhan ditantang, masa di mana krisis cinta mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu, suasana kehidupan yang mencintai diri sendiri, kehidupan yang egois, seharusnya dibuang jauh-jauh dari dalam kehidupan kita. Supaya jika masa sukar itu datang, kita bukanlah orang-orang yang tiada berdaya, kitalah bukan anak-anak Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kita sanggup menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan, kita mencintai sesama kita. Supaya engkau jangan kalah oleh kejahatan, hiduplah di dalam cinta Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau yang tiada henti-hentinya mengasihi kami dengan kasih yang besar. Di hari ini kami boleh berelasi dengan Tuhan dari dalam firman-Mu melalui doa dan pujian kami. Karena kami sungguh yakin Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus. Dengan firman di hari ini, kami boleh mencintai Tuhan, kami boleh mencintai sesama kami dengan baik dan benar. Bapa di sorga, dalam membangun relasi dengan sesama kami, dalam menopang sesama kami yang terbatas di hari ini, cinta Allah kiranya senantiasa ada, bertumbuh, berkembang, dan juga berbuah di dalam kehidupan ini. Bapa, kasihi anak-anak Tuhan di sepanjang hari ini, dengan segala rencana-rencana yang baru, dengan segala gumul dan keluh kesah, dan juga tentunya dengan sebuah pengharapan yang sungguh, bahwa hanya di dalam Tuhan kehidupan kami senantiasa diberkati. Terpujilah Engkau, segala dosa, keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan dari dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.